Oke. Semuanya bisa lihat screen-nya ya. Bagi yang tidak terbiasa dengan Zoom, itu biasanya kalau Anda geser, itu ada screen-nya, kemudian geser lagi pembicara, digeser lagi teman-teman yang ikut acara ini. Ya, jadi geser ke kanan. Kalau misalnya atau ke kiri, itu di situ Anda bisa lihat ya. Jadi ketika saya mulai berbicara seperti sekarang ini, kebanyakan audio akan di mute ya, di silent supaya tidak ada suara-suara yang bocor masuk. Nah, untuk tanya jawab nanti akan diberikan di akhir sesi penyampaian ya. Tapi kalau memang ada yang urgent mau ditanya langsung, di situ ada fitur sebenarnya untuk angkat tangan. Ya, itu di bawah biasanya ada fitur ya untuk bisa angkat tangan. Kalau memang seperti itu, boleh juga. Nanti saya akan beri kesempatan untuk bertanya. Kalau merasa ragu-ragu, tidak mau bicara langsung, itu juga ada fitur chat ya. Jadi bisa tulis saja pertanyaannya lewat chat atau minta penjelasan yang lebih jelas tentang apa yang saya sharingkan melalui chat. Ya, jadi itu sedikit perkenalannya inilah di depan ya. Nah, tadi disebutkan nama saya lengkap ya, Inga Santoso, BCom itu Bachelor of Commerce ya, jadi bukan communication, bukan komputer, ya itu commerce, jadi sebenarnya saya di bisnis. Kemudian CFP-nya itu Certified Financial Planner, jadi di bidang keuangan, kemudian CPS-nya Certified Public Speaker. Nah, terus hubungannya dengan bahasa Mandarin apa? Nah, hubungannya dengan bahasa Mandarin, saya pernah ngajar di UNS mulai tahun berapa ya, 2007 sampai, nggak tahu tuh 2000 berapa, aku juga sudah lupa sampean ya. Ya, tapi kadang-kadang sering diundang juga untuk menjadi dosen tamu ya istilahnya. Nah, kalau saya mau cerita sedikit background ya, jadi supaya kalian mengerti. Saya dulu pertama belajar di Beijing itu udah lama ya, tahun 98, udah lama banget. Ketebak umurnya biasanya ya. Kalau sekolahnya 98, kalian aja mungkin ada yang belum lahir waktu itu ya. Nah, waktu saya berangkat itu sama sekali tidak bisa berbahasa Mandarin ya. Jadi benar-benar mulai dari nol. Mulai dari nol. Kemudian ya karena saya suka belajar dan kemudian dengan cara-cara belajar yang efektif itu dalam waktu 1,5 tahun itu saya bisa dapat HSK level 8. Ini kalau sekarang agak beda ya hitungannya, tapi kalau dulu itu ada namanya HSK level 8 gitu ya. Nah, jadi saya mau sharingkan di sini adalah sebenarnya tips-tips ataupun cara belajar bahasa Mandarin terutama bagi yang baru mulai ya, yang mahasiswa yang masih baru, itu bagaimana supaya belajarnya lebih efektif dan akhirnya hasilnya yang didapat bisa jauh lebih baik. Jadi itu sedikit background ya. Nah, sekarang saya mau mulai dulu. Ini. Yang pertama tujuan ya, tujuan. Ya, saya tanya dulu nih, apa tujuan Anda belajar bahasa Mandarin? Ya, boleh silahkan diketik di chat supaya saya bisa lihat beberapa respon ya. Sebenarnya Anda sekolah di UNS atau siapapun yang hadir di sini ya, Anda ingin belajar Mandarin itu tujuannya apa? Nah, kalau ditanya gini biasanya agak bingung. Apa ya? Ya pokoknya sekolah gitu. Ada juga yang seperti itu ya. Ayo coba nih. Nah, saya mau baca ya respon kalian nih. Atau kalau mau hidupin audio langsung bicara, oh tujuan saya belajar Mandarin apa gitu. Itu lebih bagus lagi. Ya, silakan saya berikan waktu 1-2 menit. Ya pengen bisa berbahasa Mandarin. Iya, iya sih. Oke. Tertarik dengan bahasa Mandarin. Oke. Ini tertariknya kenapa gitu ya.
Ada yang lain? Bahasa Mandarin keren. Ini Salsabila ini adiknya atau orangnya sendiri. Oke. Tujuan saya karena bahasa Mandarin seru untuk dipelajari. Pengen ke China. Saat ini belum bisa ya. Mengembangkan kurikulum bahasa Mandarin di sekolah tempat saya bekerja. Oke, bisa liburan. Bisa ngobrol sama Cungkoren, ya, mau menambah bahasa, pengen bisa bahasa Mandarin. Tujuannya pengen jadi importir. Untuk menguasai bahasa, wih. Nah, ini mendalami bahasa Mandarin. Karena saya keturunan Tionghoa, sudah seharusnya bahasa leluhur gitu ya. Oke, bahasa internasional kedua. Oke. Ya, saya suka nih respon-responnya ya. Terima kasih sudah menjawab. Ya, apapun jawabannya, betul. Ya kan itu tujuan kamu. Jadi pokoknya tujuannya apapun, jawabannya betul. Kalau kamu anggap keren, ya keren. Kalau mau jadi belajar supaya bisa jadi importir, bagus juga. Mau ngajar, boleh. Ya, jadi tujuan kita itu bisa seakan-akan wow banget, kayaknya wah tujuan yang sangat luhur gitu ya. Boleh. Tapi tujuan yang sangat cetek pun, sangat dangkal pun juga boleh. Kalau saya dulu, kenapa pengen belajar bahasa Mandarin? Nah, satu, yang pertama dulu waktu kecil terinspirasi film-film silat gitu ya. Itu kok kayaknya seru banget ya nonton. Terus setiap kali mereka ngirim surat, kok aku nggak terbaca sedikit pun gitu ya. Nah, itu satu. Kemudian di rumahku memang tidak ada yang bisa berbahasa Mandarin. Jadi di rumah saya, walaupun tampangnya tampang Chinese, tapi serumah ini tidak ada yang bisa bahasa Mandarin. Karena keluarga kami kebanyakan yang generasi sebelumnya bicaranya bahasa Belanda. Ya, jadi kita masuk keluarga yang termasuk Holland Spreken, jadi tidak ada bahasa Mandarin. Kemudian yang lain lagi adalah waktu itu saya kuliah di Australia, jadi sebelum ke Beijing saya sekolah di Australia, di Perth. Nah, teman-teman saya kebanyakan orang, ya ada orang Malaysia, ada orang Singapura, gitu-gitu. Nah, mereka tuh kalau pergi makan bareng, ngobrol, pakai bahasa Mandarin, gitu kan. Nah, akhirnya saya kesal. Ya, tapi kan malu kalau tampang gini, masa nggak bisa ngomong, gitu ya. Ya, jadi biasanya saya di situ dengerin mereka kagak ngerti, tapi kalau mereka ketawa, aku ikutan ketawa, gitu kan. Supaya nggak kelihatan. Kalau ternyata aku nggak ngerti mereka ngomong apa gitu ya. Jadi kalau misalnya ditipu pun aku juga nggak tahu tuh mereka ketawa sengaja menjebak itu aku juga nggak tahu. Ya. Ya. Jadi salah satu tujuan saya adalah, saya mau pergi belajar supaya nanti kalau balik ke sini lagi ketemu orang-orang ini, aku ngerti mereka ngomong apa. Gitu ya. Cuman itu ya. Jadi sebenarnya bisa dikatakan niatnya sangat dangkal gitu ya. Nah, kemudian berikutnya diajak sepupu saya berangkat ke Beijing gitu. Dia bilang, wah Inga, aku mau belajar ke Beijing, kamu mau ikut nggak? Nah, kebetulan saya ngambil cuti kuliah karena sudah ngambil 2 major, jadi yang satu bisnis, satu hukum. Yang bisnis sudah selesai, saya pikir istirahat dulu setahun gitu ya. Nah, jadi waktu sepupu saya ngajak, oh ya udah ikutlah 1 tahun bolehlah gitu ya. Nah, akhirnya pergi ke Beijing. Tapi sepupuku yang ngajak itu nggak jadi pergi. Kurang ajar banget itu memang. Jadi udah ajak-ajak, aku pergi, dianya batal pergi. Ya kan? Tapi udah terlanjur, ya sudah. Terpaksa tuh, udah daftar, udah bayar, tiket semua sudah ada, visa udah jadi, ya berangkat gitu ya. Sampai sana tuh benar-benar loh, kamu bayangin pergi ke Beijing itu zaman dulu ya, belum ada Google Translate, belum ada handphone, ya. Jadi kamu nggak bisa nih mau ke kampus gitu ya. Itu kalau aku di airport nggak ada yang jemput, mati dah. Aku cuma bawa amplop suratnya sekolah, di situ ada alamatnya sekolah. Jadi rencanaku adalah kalau nggak dijemput,
ini amplop surat aku tunjukin ke sopir taksinya, pokoknya tinggal tunjuk-tunjuk gitu ya. Kalau diculik ya udah nggak tahu juga. Ya kan, zaman itu nggak ada GPS ya, nggak ada GPS, jadi nggak bisa masukin alamat sekolah, oh tahu lewat mana, nggak ada. Ya, jadi dengan bahasa Mandarin yang nol ini berangkat, gitu kan? Nah itu, tapi di sana dengan ya tujuan yang tadinya simple itu, akhirnya kan fokus di mana? Fokus pada prosesnya. Ya udah, nggak bisa ya mulai dari awal, dari nol. Nah kalau belajar dari nol, ya ini sebenarnya ada bagus, ada enggaknya. Ya. Bagusnya adalah karena saya belajar dari nol, sama sekali tidak ada tahu apapun sebelumnya, jadi bisa dikatakan dari segi pelafalan atau apa tuh pure ya, dari murni ala di sana gitu kan. Nah karena kebanyakan teman-teman saya yang lain tuh biasanya dari rumah sudah belajar, sebelumnya sudah pernah. Tapi akhirnya lebih repot karena mereka harus mengubah dari cara pelafalan yang di Indonesia, kemudian diubah cara pelafalan di sana. Nah, jadi agak kerja 2 kali. Tapi yang nggak enaknya banyak juga, dalam arti kemana-mana sama sekali nggak bisa. Jadi biasanya kalau kemana-mana itu aku harus ngikut temanku yang bisa ataupun kakak kelas, ya seperti itu. Oke, sekarang kita mulai masuk ya ke topiknya. Dari tadi belum masuk topik toh, belum. Ya. Nah, ada aspek keterampilan berbahasa. Aspek keterampilan berbahasa itu apa saja? Ya ini apa yang Anda dapatkan di sekolah ya. Mulai dari writing, menulis, 写字. Kemudian ada listening, menyimak, 听力. Ada speaking, ya berbicara, reading, ya membaca. Kemudian tentu aja ada vocabulary, nah, kosakata dan grammar tata bahasa. Nah biasanya yang ditulis itu selalu yang 4 di atas, ya menulis, menyimak, bicara, membaca. Ya, vocab dan tata bahasa itu biasanya dimasukkan di salah satu, di semuanya ya sebenarnya di keempat di atas. Nah, tapi kalau di UNS kayaknya juga masih tetap ada kan kelas untuk kosakata ya, terutama di semester 1 ataupun 2. Nah, jadi kalau kita mau dibilang terampil berbahasa, yaitu sebenarnya ada aspek-aspek ini. Kalau orang dewasa, biasanya kalau saya tanya, kamu mau belajar Mandarin? Iya, belajarnya apa? Speaking. Jadi cuman conversation. Tapi aku bilang, lo speaking aja, itu kalau kamu nggak ada temennya, yaitu listening, itu juga nggak bisa. Lah kamu speaking apa? Jadi ditanyanya apa, jawabnya apa gitu. Kan nggak mungkin juga, ya. Pasti ada berkaitan. Kalau nggak lihat tulisannya, kadang-kadang juga sulit loh. Karena apalagi di Mandarin ya, kalau hanya dari segi pelafalan, kan bisa pelafalannya sama, tulisannya bisa beda-beda, artinya bisa beda-beda. Ya tentu saja kalau ada konteksnya kita jadi tahu gitu ya. Tapi sebenarnya semuanya ini berkaitan dengan erat. Jadi aku bilang kalau kalian kuliah, ya keenam-enamnya ini harus dipelajari sebaik-baiknya. Ya. Nah, saya akan mulai dulu dari kosakata. Kenapa saya mulai dari kosakata? Karena kosakata itu bisa dibilang adalah batu batanya bahasa, gitu ya. Kalau kita membangun rumah atau membangun gedung, ya, tentu ya butuh fondasi, butuh macam-macam. Tapi itu kan biasanya nggak terlalu kelihatan ya. Jadi bisa katakan fondasinya itu seperti tadi yang sebenarnya saya tanyakan ke kalian. Tujuannya itu apa? Lebih ke mindset-nya, cara kita berpikir, ya, lebih ke sana. Tapi yang kelihatan, ya, yang kita pakai itu adalah kosakata. Ya, batu batanya kan yang kelihatan. Gitu ya. Nah, jadi tiap batu bata yaitu seperti satu kata baru yang kalian pelajari. Gitu ya. Nah, semakin kalian itu punya batu bata yang banyak, ya berarti kosakatanya banyak, ya untuk membuat kalimat itu ceritanya bisa bermacam-macam. Tapi kalau kosakatanya cuma sedikit, ya kalimat yang bisa dibuat ya hanya
sedikit, kan seperti itu. Nah, jadi penting sekali bagi kita itu punya kosakata yang cukup sebenarnya. Nah, sebenarnya kosakata yang cukup itu berapa gitu kan? Biasanya kalau di awal dianjurkannya ya paling enggak 800 gitu ya. 800 kata. Tapi kalau kita bicara kata di Mandarin kan bisa aja antara satu huruf, satu karakter, atau dua karakter yang memberikan satu arti gitu ya. Nah, jadi ini yang harus kita tingkatkan di awal. Jadi bagi mahasiswa yang kelas-kelas awal, saya anjurkan perbanyak ya kosakatanya. Nah, biasanya begini, yang saya sering amati adalah di sekolah kan dikasih textbook, ya, jadi ada textbooknya. Nah, kalau sudah ada textbooknya, di situ kan ada kata-kata baru, ya kan? Paling kata-kata baru itu satu bab, ya berapa? 20? Ya, katakanlah 20. Terus kalian ya cuman itu, oke, 20, gitu ya. Seminggu tuh kalian kutak-kutak 20. Nah, sekarang kalau 20 itu seminggu cuma 20, ya nambah-nambah dikit lah dari pelajaran lain 30, satu semester berapa minggu? Ya. Coba dikali aja. Jadi kalian satu semester itu belajar berapa banyak kata? Kalau aku bilang semester 1, semester 2 itu ya kalau Anda cuma ngikutin itu akan sangat sedikit. Ya, sangat sedikit. Padahal kalau Anda sekolah di, contohlah mau sekolah di China gitu ya, entah mau pilih mana, mau ke Guangzhou, mau ke Xiamen, mau ke Beijing misalnya, itu yang kalian satu bab itu, kita di sana satu hari. Ya. Satu hari, 20 katanya itu satu hari, bukan satu minggu. Jadi bayangkan jauhnya effort yang harus diberikan ketika kita sekolah di sana dan ketika sekolah di sini. Ya. Katanya, kenapa kalau sekolah di luar negeri cepat? Ya cepat karena dipaksa 20 kata sehari. Nah, kalian di sini 20 kata seminggu aja banyak yang komplain. Banyak amat gitu ya. Itu sedikit. Ya. Jadi lause-lause yang lain ya yang ikut di kelas ini itu boleh ditambahkan ya. Saya sudah katakan di sini 20 itu sedikit. Silahkan ditingkatkan menjadi 100 seminggu. Ya. Yeay, happy kan Christina Lause ya. Ya, kita tingkatkan nih jadi 100 minggu. Lulusannya UNS ini gimana ini? Oke. Nah, ada lause lain siapa ini? Oke ya. Jadi kosakata ini perlu karena dia merupakan batu batanya. Nah, bagaimana menambah kosakata? Ya, sebenarnya menambah kosakata paling gampang itu kamus banyak ya. Itu kamus itu sudah penuh dengan kosakata. Nah, problemnya zaman sekarang nih, berapa banyak dari kalian yang pegang kamus dalam bentuk buku? Tetap diharuskan pakai buku atau enggak nih? Kamus yang bentuknya buku. Masih ya? Ya, syukurlah. Oke. Karena kalau dibiarkan, saya rasa nggak usah pakai buku dah. Online aja. Gitu ya. Online itu juga enak, cepat. Tapi ada plus minusnya. Kalau kita pakai kamus yang online. Nah, nanti saya jelaskan. Ya, misalnya ada juga buku daftar kosakata ya, ini 3.000 huruf Mandarin yang paling sering digunakan. Nah, ini juga sering banyak juga yang rekomendasi ini ya. Ya udah, berarti kamu belajar 3.000 ini, nggak usah sampai 3.000 ya, udah cukup ya. Kemudian belajar dikelompokkan. Ya. Nah, ini kamus kelompok 5.000 kata Mandarin gitu ya. Nah, kenapa dikelompokkan? Kalau kita belajar sesuatu, itu dikelompokkan, itu akan lebih mudah bagi kita untuk mengingat. Makanya topik-topik di dalam buku pelajaran bahasa Mandarin, itu biasanya dikelompokkan. Jadi dengan topik tertentu, gitu kan. Misalnya,
topik belanja ke pasar, kan? Itu topik yang umum banget. Selalu di buku manapun ada topik yang judulnya belanja ke pasar. Kenapa? Karena di situ kosakatanya kan semua berhubungan. Misalnya kalau ke pasar ngomongnya apa? Kosakatanya ya, pasar gitu kan. Terus beli, jual, terus harga, terus buah-buahannya namanya apa saja, sayur-sayurannya namanya apa saja. Kan gitu. Itu kan jadi kosakata yang kalian perlukan ketika belanja ke pasar. Kan gitu. Jadi disambung-sambungkan dengan yang lain. Jadi waktu belajar itu ingat, oh ya, kalau saya di pasar itu pembelinya namanya ini, penjualnya namanya ini, beli itu katakannya ini, belinya beli apa, beli buah, beli sayur, beli bla 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 bla. Ya, itu jadi satu. Dan nanti kalau eh, datang ke sekolah gitu kan, topik di sekolah, ya nanti hubungannya apa? Teman sekolah itu apa, kelas itu apa, nanti peralatan-peralatan di kelas itu apa saja, kan itu jadi satu. Jadi itu namanya sebenarnya membuat kelompok-kelompok, ya, kelompok-kelompok. Kenapa? Karena kita sebagai manusia itu cara berpikir kita, cara otak kita bekerja itu sebenarnya kalau mendapat informasi baru kita akan masukkan ke suatu kelompok. Ya, jadi kalau di sini sudah ada file pasar gitu ya, terus kita dapat tambahan kosakata apa, kafe, oke, masukin ke sana gitu ya. Memang minum kopi di pasar, nggak tahu lah, beli kopi kali ya. Nah jadi itu selalu dikelompokkan. Terus kalau Anda mendapatkan info apa kemarin, oke, belajar pen gitu ya, oke, ini berarti masuk ke kelompok kelas tadi atau belajar, ya misalnya seperti itu. Jadi ada pengelompokan. Waktu saya dulu belajar kosakata, saya buat satu buku tersendiri. Di satu buku tersendiri itu saya mengelompokkan sendiri kata-kata yang saya pelajari. Jadi ini memang agak-agak kerajinan ya. Saya nggak tahu yang sekarang bagaimana. Tapi kalau dulu saya belajar itu saya selalu punya satu buku ataupun kertas, itu isinya saya kelompokkan. Jadi yang berkaitan, oke, segala hal yang berhubungan dengan tempat ya, satu tempat, misalnya kamar mandi gitu. Oke, sampo itu apa, sabun itu apa, shower itu apa, di kamar mandi ada tong sampah, oke, tong sampah itu apa, anduk. Nah itu saya taruh di satu halaman gitu ya. Jadi saya ingat, oke, kalau yang berhubungan dengan mandi-mandi ini apa saja gitu. Bisa dikelompokkan seperti itu ya, berdasarkan tempat. Bisa juga dikelompokkan misalnya seperti contoh yang berhubungan dengan alam gitu ya. Saya biasanya ada satu lembar lagi berhubungan dengan alam. Misalnya apa? Oh, gunung itu apa? Laut itu apa? Lembah itu apa? Ini jadiin satu. Kemudian musim ya. Ya, musimnya sekarang apa? Ya. Kemudian elemen-elemen kayak angin, yang gitu-gitu jadi satu gitu ya. Nah, jadi itu akan membantu kita belajar karena oke, ini kelompok alam. Nah, itu namanya belajar mengelompokkan ya dengan kosakata. Nah, kemudian tentu saja untuk menambah kosakata bisa menggunakan bacaan. Ya, itu salah satu lah. Bacaannya bisa kalau sekarang ya mau bacaan online, mau buku, mau apa, koran, segala macam itu bisa. Kalau saya dulu ya karena masih jadul ya, belum ada zamannya internet, itu saya beli buku-buku lain. Jadi di luar textbook sekolah. Nah, bukunya yang saya beli itu buku dwi bahasa. Jadi ada dua bahasa. Jadi Inggris dan Mandarin gitu ya. Jadi misalnya ada cerita dalam bahasa Mandarin, kemudian sebelahnya cerita yang sama dalam bahasa Inggris. Nah, fungsinya apa? Supaya saya tidak terlalu buka kamus. Jadi waktu belajar itu lihat yang tulisan Hanzi-nya kayaknya ini artinya ini gitu kan. Saya nggak pernah, kadang-kadang nggak buka kamus. Kenapa? Supaya melatih untuk menebak. Kira-kira kata ini artinya apa. Ya. Karena ini salah satu skill ya, bahwa menebak ini tuh sebenarnya juga penting loh. Coba bayangkan waktu kamu kecil belajar, gitu ya. Waktu kecil belajar, kan kamu juga nggak pakai kamus, nggak pakai apa-apa kan. Terus orang tua nunjukin nih, gelas, gitu kan. Nak, gelas.
kamu juga tebak-tebak ya, oh gelas itu yang itu kali, atau ini. Oh itu namanya ternyata bukan, ini sendok nak, sendok gitu kan. Kan ada tebak-tebak, sampai ketemu, oh yang ini tuh namanya yang gelas. Ya. Nah, jadi kalau saya belajar itu juga berani menebak. Ya, ini kira-kira apa dulu. Baru kemudian cek di kamus ataupun kalau di buku saya tadi, saya lihat halaman sebelahnya, ada bahasa Inggrisnya. Oh kayaknya arti kata ini yang ini. Itu pun nggak yakin. Kalau memang mau yakin lagi, ya memang harus lihat kamus. Tapi itu meningkatkan sekali kosakatanya. Jadi sangat memudahkan untuk menambah. Jadi oh ini kita kira-kira artinya ini, kira-kira artinya ini. Kemudian kalau saya anggap penting, saya masukkan ke tadi buku daftar kosakata tadi. Kayak gitu. Ya, jadi ini tips untuk kalian belajar waktu menambah kosakata yang baru. Nah, kalau dengan kamus, enaknya dengan kamus itu adalah kalau kamus dalam bentuk buku, biasanya kan kamu cek satu huruf, ya kan? Misalnya, kuo, kayak gitu ya. Nah, waktu kamu lihat di bawah itu kan ada kuo apa gitu kan. Nah, itu tuh dibaca aja. Itu kamu udah nambah kosakata berapa banyak gitu loh. Tapi kalau di kamus yang online, kan kamu tanya satu, jawabannya satu. Nggak ada teman-temannya yang lain. Ya. Jadi ini kurang efektif dalam arti untuk menambah kosakata. Nah, kalau yang bentuknya buku, kamu lihat cari arti yang di atas, iseng-iseng aja lihat semua yang di bawahnya. Jadi itu bisa menambah kosakatanya banyak. Ya nggak mungkin dipelajarin semuanya, tapi biasanya aku cari 1-2 yang kira-kira menarik ataupun bisa dipakai seperti itu. Ya apalagi kalau baru semester 1, semester 2 ya dari yang bawah cari aja 1-2 yang kayaknya kamu mau pakai gitu ya. Nah itu dimasukkan ke buku daftar kosakatanya itu. Kalau sekarang nggak tahu deh kalian entah pakai buku atau di notes ya, pakai apa Google Keep atau whatever ya. Nah itu bisa juga. Nah, itu tadi urusan kosakata. Ya. Nah, kalau urusan menulis, ya ini sekarang saya menulisnya masih menulis yang simpel ya, dalam arti xiezi, benar-benar hanya menulis hanzi aja ya, yang simpel. Bagaimana caranya bisa mengingat lebih mudah, gitu kan? Seringkali kan problemnya dengan kita bahasa Mandarin ini, memang bagaimana mengingat sekian banyak hanzi itu ya. Udah kalau lagi awal masih baru tuh, ini kayak bentuknya kayak sama semua, cuma coretan-coretan tidak jelas gitu ya. Nah, bagaimana sih caranya bisa mengingat gitu? Kalau saya tipsnya adalah waktu kalian belajar Hanzi itu ada jeda. Jadi mengulang tapi mengulangnya dengan jeda. Jadi kalau bahasa Inggrisnya namanya space repetition. Jadi repetition ada pengulangan tapi ada jaraknya. Ya, ada jaraknya. Nah, ini kalau dulu yang sempat saya ajar itu biasanya kalau untuk kosakata baru saya akan pakai seperti ini. Misalnya lah. Jadi ditulis dulu kosakatanya yang mau dipelajari gitu ya. Nah, misalnya oke. Wow, ini mau kita pelajarin gitu ya. Nah, kemudian saya di pinggirnya akan tulis pininnya. Jadi bagaimana cara melafalkannya. Kemudian sebelahnya saya tulis artinya. Oke. Kemudian di bawah ini urutan penulisan. Ya, karena urutan penulisan untuk bahasa Mandarin ini penting, gitu ya. Bagi Anda yang sering tidak mau menuruti urutan penulisan, makin lama akan makin susah. Karena kalau Anda ikutin cara penulisannya urutannya mulai dari awal, sebenarnya nanti ini akan memudahkan ketika Anda belajar hurufnya semakin banyak. Jadi jangan pikir kalau dikasih PR suruh nulis gitu Anda bikin sembarangan. Ya udahlah nggak pedulilah mulai dari kanan bawah ke kiri atas misalnya gitu ya. Jadi sih gurunya tahu nggak? Ya kalau niat ngecek banget itu tahu. Tapi kalau saya dulu sakarepmu ini anak-anak sudah
kuliah ya, mahasiswa. Kamu mau buat sebaik-baiknya, bagus. Kamu mau asal-asalan, terserah. Karena yang punya hasilnya adalah kamu sendiri. Ini kan belajar kan bukan untuk lausennya, tapi untuk muridnya, ya kan? Itu. Jadi semakin kamu mengikuti aturannya menulis, nanti ini akan memudahkan di masa depan. Ya, memudahkan. Karena nanti kamu dikasih huruf apapun, kamu bisa menulisnya dengan benar. Nggak usah cek kamus lagi urutannya menulis seperti apa. Karena dengan sudah tahu, oh aturannya seperti ini, kamu udah menulis sekian banyak, lama-lama itu oke, pasti begini cara nulisnya. Ya, jadi akan memudahkan di masa depan. Oke. Kemudian ada namanya latihan menulis ulang. Nah, jadi wow-nya ini ditulis berulang-ulang. Tapi bukan biasanya gini. Dulu waktu saya belajar itu, oke, tolong tulis ya 20 kali, gitu kan. Kayak anak kecil dihukum, huruf ini 20 kali, huruf ini 20 kali, huruf ini 20 kali, gitu. Wah, itu saya sengsara itu. Karena saya kalau disuruh nulis yang berulang-ulang, itu entah kenapa kebelet pipis. Jadi kalau suruh nulis 20 kali, itu saya nggak tahu tuh. Satu huruf 20 kali, pipis, 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 pipis terus. Gitu ya. Jadi akhirnya saya buat, setelah saya belajar tentang cara belajar yang efektif ini, kalau dapat tugas menulis seperti ini, ya silahkanlah, itu kan tugas sekolah. Tapi kalau untuk Anda sendiri belajar, jangan 20-20-nya itu ditulis sekaligus. Apalagi nulis sekaligusnya, lihat tetangganya cara menulis. Percuma, tidak akan masuk ke sini. Ya, Anda tutup lagi, lupa lagi. Jadi gimana caranya? Sewaktu menulis ulang, itu pastikan bagian yang atas, yang bagian sini, itu diblok aja. Ya. Jadi yang bagian atas ini, udah diblok. Jadi kalau saya mau ini bagian ini semua ditutup. Jangan lihat. Kalau perlu lihat, boleh. Lihat yang mana aja. Lihat yang ini aja. Atau ini. Nah, jadi lainnya ini, semua ini tutup. Kenapa? Ya supaya kamu ingat gimana caranya menulis, gimana huruf itu bentuknya kayak apa. Jadi sebenarnya lebih ke arah ngetes diri sendiri. Oke, saya, wow, ini nulisnya gimana? Itu benar-benar hurufnya nggak kelihatan. Terus kamu tulis. Begitu udah tulis, intip atasnya, benar nggak? Gitu. Oh belum benar, tutupin lagi, tulis lagi. Jadi nggak ada gunanya kamu nulis banyak, tapi tidak menggunakan kemampuanmu untuk recall, untuk mengingat ulang. Jadi yang membuat kita belajar itu adalah kita mengingat ulang dari nol. Caranya nulis bagaimana? Kalau cuma lihat sebelahnya kemudian ditulis, itu namanya melatih menyalin, ya, menyalin. Bukan belajar mengingat. Ya, jadi ingat selalu ditutup. Terus biasanya kalau dari saya tugasnya adalah sehari nulis 2. Cuman 2 kali, ya. Besok 2. Besoknya lagi 2. Jadi dalam seminggu itu bisa 10 sampai 14 kali kan? Kemudian setelah itu, baru minggu depannya nulisnya 3 hari sekali. Cukup nulis 1 atau 2. Kemudian seminggu sekali. Jadi gitu, 2. Ya, besoknya 2. Besoknya lagi 2. Sampai seminggu. Habis itu setelah seminggu 2 kali. Nulis 2. Misalnya, Rebo nulis 2. Sabtu nulis 2. Ya. Terus minggu depannya lagi, cukup nulis seminggu sekali, 2. Itu akan kamu ingetnya tuh panjang sekali. Karena cara otak kita memproses informasi seperti itu. Jadi dikasih jeda, berusaha mengingat, ditulis, dapat. Gitu ya. Nah ini yang harus diperhatikan. Kemudian buat juga contoh kalimat. Ya biasanya ini penting. Jadi kamu tahu, oh, cara pemakaian kalimatnya itu seperti apa, gitu kan? Dipakainya bagaimana? Nah ini penting, ya. Karena kalau enggak ya itu cuman kayak
balok-balok batu bata ini, tapi nggak tahu mau bikin rumahnya bagaimana, percuma ya. Nah ini jadi buat contoh kalimat ya, dalam beberapa format. Ya, jadi ini tips bagaimana Anda bisa mengingat ya untuk penulisan ini. Oke, ya saya clear dulu. Oke. Oke. Menulis ya dengan space repetition. Nah, kemudian cara belajar yang lain itu dengan biasanya saya suka tahu cerita di balik huruf Hanzenya ya. Jadi kan ada nih buku-buku ini ya, gampang ingat aksara Cina ini. Jadi huruf ini asal muasalnya bagaimana. Kenapa? Ini mempermudah saya untuk mengingat kenapa hurufnya seperti ini, itu ceritanya apa. Kalau sekarang mah bukunya bagus-bagus kayak ini, bagus banget, keren banget ya. Kalau yang dulu awal-awal saya beli itu bukunya jelek banget, tidak berwarna, pokoknya cuma hitam putih gitu kan. Kalau sekarang sangat menarik. Dan di situ dikasih kosakatanya juga lumayan banyak. Kalau yang di gampang ingat aksara Cina ini, dia di sana pun ada beberapa contoh-contoh huruf yang kamu bisa, maksudnya gabungannya, jadi supaya tahu artinya menambah kosakata lebih banyak lagi. Ya, dan ada ceritanya. Saya sukanya ceritanya tuh kenapa? Karena memang kita sebagai manusia itu paling mudah waktu belajar itu kalau lewat cerita. Makanya dari kecil suruh dongeng segala macam itu ya karena itu. Ya, jadi lewat cerita. Oke, nah sekarang berlatih menyimak gitu kan. Nah, mendengar ya ini jadinya. Nah, kalau sekarang mau apa? Radio online, podcast, YouTube. Wah, ini banyak sekali ya. Kalian mau belajar menyimak ini kalau zaman sekarang bisa lah dengan segala macam ya. Ya, radio, podcast, YouTube ini mau cari apa aja ada. Nah, mau film atau lagu gitu kan? Banyak, oh saya sukanya lagu gitu kan? Ya boleh aja. Cuman diingat ya, kalau lagu itu sentiaunya pasti kadang tidak akurat gitu ya. Nah, itu salah satunya. Tapi kalau film, kamu nonton film, percakapan orang di film, segala macam, ya itu biasanya lebih bagus sebenarnya. Ya lihat-lihat, kamu tipenya apa. Kalau tipe yang belajarnya visual, ya itu tentu aja lihat film, YouTube, itu pasti akan lebih merasakan manfaatnya. Kalau yang audio, mau podcast, radio, ke lagu, itu mungkin lebih berasa. Terus kalau saya yang tipe kinestetik gimana? Ya kamu harus melakukan hal-hal ekstra. Jadi selain nonton harus melakukan sesuatu yang lain kan gitu. Tapi ini bisa lah kalau menyimak itu sebenarnya zaman sekarang sangat mudah. Nah, ini anjuran saya untuk pemula. Jadi kalau di sini ada yang baru mau belajar bahasa Mandarin pemula, saya anjurkan kalau nonton film ya itu ingat ya, jangan nonton film silat kuno. Kalau mau belajar bahasa Mandarin bagi pemula ya. Karena nanti itu kata-katanya tuh aduhai. Itu rajanya disebutnya apa, ngomong ke menterinya bagaimana, itu nanti bahasanya kalian benar-benar ini bahasa asing gitu. Ya memang, karena itu bahasa ya bisa dikatakan bahasa agak kuno gitu kan. Itu saya bilang kalau untuk pemula agak kurang cocok ya. Yang cocok untuk pemula itu adalah film sinetron yang lebay. Kenapa ini khusus pakai lebay gitu ya? Karena kalau sinetronnya itu lebay, waktu dia marah, ya kan? Itu kan juga lebay. Marahnya
dibuat-buat banget gitu ya, teriaknya bagaimana. Nah justru itu yang membuat kalian itu, oh kata-kata seperti ini, itu dipakainya kalau pas marah-marah aja. Gitu. Jadi kelihatan, oh kalau sedih itu, oh ini kayaknya artinya sedih ini. Gitu kan. Itu membantu kita untuk menyimpan memorinya. Jadi dari gambarnya itu, feelingnya apa, suaranya seperti apa, nah itu ngerekamnya ke memori kita itu komplit. Ya, jadi saya anjurkan untuk pemula, nontonlah sinetron yang lebay. Ya. Kemudian kalau perlu, dengar dan langsung tirukan saat itu juga. Jadi nontonnya jangan pasif. Ini kan kita nonton untuk belajar, ya kan? Jadi dia ngomong apa, ya kita langsung ikutin. Ya. Jadi sinetron lebay itu, misalnya dia sampai, iya, ya kita juga gitu, iya, boleh ikutin aja. Nah, justru itu nanti kalian ingat gitu loh. Ya. Jadi dengar dan langsung tirukan. Seru ini, jadi belajarnya heboh. Tapi ingat kalau Anda tinggal di kosan, ya di kos-kosan, pastikan mungkin volumenya perlu diperhatikan. Nanti kalau kalian teriak-teriak gitu kan nanti, waduh, teman kosku sebelah ini kayaknya agak gila. Nonton, dia ngomong sendiri, teriak-teriak. Wah, apa sebaiknya aku pindah kos saja? Nah itu, jadi tolong diperhatikan ya kalau Anda ngekos ya. Nah, nggak tahu sih, tapi kalau sekarang ini kayaknya zaman sekarang sih wajar karena zaman sekarang itu ngomong-ngomong sendiri itu bagi orang itu normal. Kan sekarang pada pakai earphone, earphone-nya wireless, nggak kelihatan kan? Jalan-jalan sambil ngoceh-ngoceh sendiri ternyata telepon kan gitu. Lah kalau dulu kamu jalan-jalan ngoceh-ngoceh, oh gila ini orang. Kalau sekarang enggak apa-apa, ya, aman. Jadi mau lebay-lebay silahkan. Mungkin di sebelahnya pikir, oh lagi bikin TikTok dia. Ya, aman, ya, aman. Oke, next, berbicara. Nah, untuk berbicara ini tentu aja kalau di awal itu kita belajarnya masih pelafalan gitu kan. Nah, itu kalau di Beijing ya, waktu itu aku ingat, entah itu kayaknya bisa 3 bulan pertama cuman A, O, I, itu terus A, O, I, A, O, I, sampai udah capek itu bisa berbulan-bulan itu cuman kayak gitu ya. Jadi pelafalan, memang pelafalan ini di awal penting. Jadi kalau kalian mau latihan, nah ini sebenarnya sangat penting. Nah kalau di awal saya anjurkan latihan di depan cermin ya. Nggak tahu nih, atau waktu kalian di kelas ini Laoshi boleh enggak nih semuanya pada bawa cermin atau pakai selfie handphone gitu ya. Jadi sambil ngomong sambil gitu. Ya kan? Jadi kelihatan. Kenapa harus latihan di depan cermin? Karena banyak orang Indonesia terutama suka malu-malu. Kalau namanya suruh ya harus nyongor-nyongor supaya suaranya keluar gitu kan. Kalau kalian malu-malu enggak jadi beda itu ya. Bentuk mulutnya ini mempengaruhi suara yang dikeluarkan ya. Jadi kalau langsungnya nunjukin agak monyong-monyong ya ikutlah kalian monyong-monyong. Enggak bisa malu-malu, oh enggak enggak bisa. Kalau mau pelafalannya bagus ya memang bentuk mulut ini beserta di dalam-dalamnya dan udara-udaranya ini memang harus sesuai, ya kan? Misalnya kan diajarin tuh, kalau misalnya po gitu kan harus ada udara yang keluar tuh. Ya udah semuanya pakai tisu lah di depan, atau pakai apa, kayak kertas. Nah itu baru kalau sampai udaranya keluar dan udara tidak keluar itu kelihatan. Ya, jadi memang kayaknya ini kok latihannya gila banget ya. Kalau mau bagus ya harus memang agak lebih gila. Kalau kamu mau progresnya, prosesnya itu lambat, ya biasa-biasalah. Tapi kalau mau luar biasa,
Ya memang harus melakukan hal-hal di luar kebiasaan orang yang lain. Latih di depan cermin. Kemudian direkam. Direkam. Direkam, didengar ulang, dievaluasi. Ya. Karena kadang, kan sewaktu kita berbicara, itu yang kita dengar di kepala kita, itu kan termasuk suara kita yang apa ya, berbenturan dengan otot tulang-tulang di kita. Jadi kita tuh dengarnya ada gemanya dan lain sebagainya itu akan beda. Sama kan sekarang kalau saya sekarang ngomong ya, yang di kepala saya, kemudian yang saya dengar lewat speaker, itu beda. Ya karena memang kita itu suara yang kita keluarkan tuh orang lain yang dengarnya sama, karena dari dulu memang suara kita kayak gitu. Tapi bagi kita sendiri kalau yang baru ngerekam itu, hah, kok ternyata suara saya kayak gitu ya? Kayaknya suara saya nggak secempreng itu loh. Tapi kalau direkam kok cempreng banget ya? Ya padahal orang lain dari dulu juga, emang dari dulu suaramu cempreng, kamu aja nggak berasa. Kan gitu. Nah jadi makanya direkam. Nah kadang-kadang di pikiran kita, waktu kita dengar suara kita sendiri itu kayaknya sudah benar. Tapi setelah direkam, didengar, oh ternyata kok nggak sesuai ya dengan contohnya, gitu kan. Nah itu kan kita evaluasi. Nah kemudian kita ulang lagi, nah, pelajari lagi sampai suara kita memang sesuai. Nah, jadi ini untuk pelafalan tipsnya ya. Nah, kalau berbicara, ya berani berbicara aja walaupun belum sempurna. Jadi gini, kamu tahunya kosakatanya apa, ya dipakai aja di dalam kalimat, peduli amat gitu ya. Nah, jadi berani aja berbicara. Nah, ini kalau sekolah di luar negeri, atau maksudnya di China, di Beijing, di Shanghai, di Guangzhou, Xiamen, ini kalian tidak sempat lagi untuk cari alasan. Karena begitu keluar, ya pasti harus berbicara. Mau sempurna, tidak sempurna, peduli amat. Kalau mau belanja, mau kemana, ya tetap harus terpaksa bicara. Benar nggak benar, bicara. Akhirnya apa? Ada progres yang cepat di sana. Tapi kalau kita di Indonesia, sekolah sekarang di UNS seperti ini, apalagi sekarang nggak ada kelasnya online ya sekarang ya. Nah itu lebih-lebih lagi. Kapan ada kesempatan untuk bicara, gitu kan? Nah jadi memang ini butuh suatu keberanian ya untuk nekat berbicara. Salah-salah enggak apa-apa. Dan sebenarnya kita itu punya persepsi, wah nanti aku kalau salah diketawain gitu kan. Wah malu. Gitu. Tapi waktu saya di China dulu ya, itu saya ngomong apapun, ya mereka ketawa ya ketawa gitu, salah ya ya udah, tapi ya sudah sampai di situ aja. Nggak ada efek yang mengerikan dengan salah berbicara gitu ya. Nggak ada, wajar-wajar aja. Ya. Dulu sewaktu saya sama sekali nol itu, saya belajar itu kata pertama, kalau kalian kata pertama kan biasanya kalau di sekolah ya belajar itu ni hao kan gitu, ni hao kan gitu, halo 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 itu dianggapnya kata pertama yang dipelajari. Tapi kalau kalian sekolah di luar negeri itu pasti bukan kata pertama yang kalian pelajari. Kata pertama yang kalian pelajari itu adalah ting putong. Karena diajak ngomong apapun, nggak mungkin dong. Kamu diajak ngomong orang ya, ketemu di pasar gitu, orangnya mulai ngoceh, wah gitu, terus kamu bilang, ni hao. Kan aneh. Diajak ngomong, terus kamu jawabnya, halo. Ya kan? Makanya rahasia nomor satu, kalau belajar, itu ting putong. Supaya tidak dianggap tuli juga. Ting putong. Dengar sih, tapi gue nggak ngerti, kan gitu. Ya, nah, jadi ini suatu skill yang penting ya untuk dipelajari. Jadi ke sana diajak orang siapapun di jalan ngajak ngoceh gitu kan. Aku cuman jawab itu, ting putong. Ke pasar ada orang, oh ini pingguo sama-sama jen, bla bla bla, ting putong. Udah. Terus mereka langsung, oh ya udah ini memang anak ini nggak ngerti apa-apa ini. Percuma ini tak ajakin ngomong gitu. Aman. Nah, jadi nggak apa-apa, berani aja ngomong ya, itu penting.
Kemudian, nah ini dalam hal membaca ya. Anjuran saya malah baca buku anak-anak. Kalau Anda beginner, baca buku anak-anak. Yang model-model gini lah. Itu sudah hurufnya jelas, ada bininnya, ada cara pelafalannya, terus cerita-ceritanya gampang, ya kan? Nah, kenapa? Ya, satu, buku anak-anak cenderung mudah dimengerti. Ya. Kamu latihan dengan cara bacaannya membaca koran. Waduh, setengah mati. Satu huruf nggak ngerti, huruf kedua nggak ngerti, huruf ketiga nggak ngerti, huruf keempat nggak ngerti, huruf kelima tahu. Kenapa? Cuman sh, gitu kan? Setengah mati itu bacanya, gitu kan? Nah, jadi cari buku anak-anak. Ya. Menambah kosakatanya pun cepat. Karena biasanya cenderung mudah. Kemudian kalau kamu mau lihat kamusnya pun nggak usah cari hitung. Oh, ini berapa stroke gitu kan? Nggak usah. Kan atasnya ada pininnya. Tinggal cek di kamusnya gampang, ya kan? Kemudian bisa digunakan untuk melatih pelafalan. Nah, jadi itu bacalah itu bininnya dengan untuk latihan pelafalan dengan lebih baik, ya. Nah, jadi ini untuk membaca. Nah, saya itu dulu memang suka baca ya. Jadi kalau ngomong tentang membaca ya saya bacanya banyak. Kenapa? Ternyata sangat bermanfaat ketika HSK. Saya dulu baca cerita-cerita misalnya asal muasal kata tadi, kemudian hal-hal yang berhubungan dengan budaya. Jadi misalnya kenapa sih teh, kenapa ada Chunjie itu asal muasalnya bagaimana, kemudian raja ini tuh ngapain aja. Saya suka baca-baca yang kayak gitu. Nah, waktu di HSK itu kan ada tuh yaitu reading comprehension-nya itu. Nah, itu mereka kadang suka ngambil cerita-cerita itu. Nah, saking saya udah tahu ceritanya, saya nggak jawab itu berdasarkan pertanyaannya itu ini cari lagi di atas enggak. Oh, si ini jawabannya ini karena saya udah tahu ceritanya. Jadi ini sangat ngirit waktu ya. Jadi sebenarnya saya nggak ngerti bacaannya apa, tapi karena tahu ceritanya bisa jawab. Nah, itu salah satu tipsnya. Nah, tata bahasa. Oke. Tata bahasa penting atau tidak penting? Saya bilang tata bahasa tidak penting. Loh, kok tidak penting itu gimana? Kalau Anda yang super duper pemula, nggak penting. Karena yang penting itu kamu mulai dulu gitu kan. Kalau belum apa-apa sudah mikirin tata bahasa, nanti nggak berani bikin kalimat sama sekali. Ya, oh, nanti tata bahasanya salah gitu. Di awal nggak penting. Tapi semakin belajar, nanti itu menjadi semakin penting. Ya, semakin penting. Sekarang Anda lihat deh, kalau misalnya ada orang asing ya, orang asing belajar Indonesia. Terus dia tanya, pergi kamu kemana? Gitu. Anda yang dengar ngerti nggak? Ngerti kan? Padahal yang benar apa? Kemana kamu pergi? Misalnya kan gitu. Ya, atau kamu pergi kemana? Dia kemana pergi kamu? Buktinya kamu juga ngerti kan? Dia sebenarnya tanyanya apa kan itu. Sama, sewaktu kita belajar bahasa Mandarin di awal itu kita pakai kata-kata kita cemplungin di mana-mana, itu tidak terlalu fatal. Ya, tapi dengan kita mulai belajar nanti tata bahasa makin lama akan menjadi penting, ya. Tapi jangan buat tata bahasa ini menjadi hambatan Anda tidak berani berlatih membuat kalimat. Kemudian yang saya sering perhatikan bagi pemula itu seringkali tidak mengerti jenis-jenis kata. Jadi sewaktu belajar suatu kata dalam bahasa Mandarin, dia tidak tahu ini kata benda, ini kata kerja, atau ini kata sifat. Sama sih, bahasa Inggris juga gitu. Banyak orang tuh nggak tahu ini kata apa. Nah, sebagai akibatnya, sewaktu mau bikin kalimat, itu seringkali salah menggunakan kata tersebut dan tata bahasanya jadi salah gara-gara kata yang dipakai sebenarnya harusnya kata sifat, dia pakai kata benda, misalnya seperti itu. Ya, jadi kalau di textbook itu kan selalu ada tuh di tengahnya ya, ada tungse, ada apa, itu tuh penting loh ya. Jadi jangan cuma di situ dianggapnya sebagai hiasan.
Tapi itu penting untuk kamu tahu, oh kata ini itu bisa dipakai sebagai kata benda, bisa dipakai sebagai kata kerja, bisa dipakai kata sifat. Kayak gitu. Ya, kadang kan satu kata bisa dipakai dua gitu kan. Nah, jadi penting sekali mengerti jenis-jenis kata. Ya. Nah, kemudian kalau bisa hafalkan satu kalimat panjang yang benar. Ini caranya mengingat untuk saya belajar tata bahasa itu, hafalkan satu kalimat panjang yang benar secara tata bahasa. Kemudian gunakan kalimat yang panjang ini sebagai template untuk substitusi. Apa yang saya maksud? Jadi misalnya begini. Ya, membuat kalimat. Nah, 我想吃包子 gitu kan. Dah. Ini kan udah nih, kamu hafalin nih. Oh, oke. Siang, shi, dah, jelas. Ini apa? Oh, ini kata kerja. Oh, ini objeknya, kata benda, misalnya gitu kan. Nah, terus tinggal diganti aja. Wo-nya mau diganti apa? Ta, gitu kan. Oh, ini sama misalnya. Oh, chi-nya mau diganti apa? He, oke, ganti. Pouch-nya mau diganti apa? Kafe. Tinggal diganti. Tapi kan ini formatnya sudah benar. Kamu tinggal ganti-ganti kan. Makan diganti minum. Pouch diganti kopi. Kan gitu. Ya, jadi buat satu kalimat yang sudah benar. Kemudian tinggal diganti-ganti. Atau buat variannya. Nah, saya suka buat ini untuk latihan tuh bikin varian. Ya, ini kan formatnya variannya shi sama ma, ya kan? Variannya apa? Ini, ni shi bu shi. Ya. Bikin kalimat yang lainnya. Jadi ini latihan untuk membuat variasi. Jadi kamu tahu, oh pakai yang ini dengan pakai yang ini itu sebenarnya artinya sama. Kayak gitu. Tapi bervariasi. Nah, jadi itu tips-tips saya ya untuk belajar dari tadi yang kita aspek-aspek berbahasa tadi. Mulai dari pelafalan, writing, reading, speaking, ya, listening, kemudian ini grammar tata bahasa. Oke, jadi itu sedikit tips. Kalau mau tanya masih banyak enggak tipsnya? Masih. Tapi saya kasih ke kalian yang paling simpel, yang bisa langsung dipraktekkan. Ya. Mungkin langsung yang lain juga punya sih sebenarnya tips-tips mereka belajar, tapi nggak tahu tuh. Pada suka sharing nggak itu? Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke tanya jawab. Silakan. Sesi tanya jawab. Boleh tanya apapun ya, silakan. Mau ketik, chat boleh. Mau apapun bolehlah. Mau buka audio langsung juga silakan. Ya, bagi yang dari UNS silakan. Mana ini yang bertanya? Kok pada diem semua? Atau kamu merasa ada problem apa gitu ya? Oke, ada yang tanya nih. Laoshi, kalau yang kita pelajarin itu Chinese atau Cantonese? Kita belajarnya Chinese, gini ya, Chinese itu kan ngomongnya China secara keseluruhan. Ya China secara keseluruhan itu banyak bahasanya kan gitu. Banyak bahasa daerah kayak kita pelajarinya bahasa Indonesia atau bahasa daerah gitu kan. Kan harusnya tanyanya gitu. Nah, kalau Cantonese ya itu dianggapnya kan bahasa daerah. Ya, bahasa daerah. Jadi kalian yang Mandarinnya ini belajar bahasa Indonesianya ya padanannya seperti itu. Cantonese-nya itu adalah bahasa daerah. Jadi kayak kita bahasa Jawa misalnya seperti itu. Bedanya apa? Bedanya tulisannya sama, bacanya beda. Gitu kan. Nah, ini ada teman saya di sini yang bantu untuk jadi co-host, teman saya Ibu Vena Wongko. Nah, dia bisa Cantonese.
Ya, jadi kalau nonton film silat itu dia bisa ngerti ya, karena kebanyakan film Hong Kong kan, nah itu dia ngerti. Aku kagak ngerti sama sekali, orang ngoceh apapun di situ nggak ngerti. Tapi kalau ada teks kelihatan huruf-hurufnya, kadang-kadang masih bisa nebak-nebak ngerti gitu ya. Habis tulisannya cepet banget. Kamu kalau lihat film itu kan tulisannya, teksnya kalau kamu tulis teks Mandarin baru sampai karakter kedua, udah ganti. Baru karakter kedua, udah ganti hurufnya kan. Kenapa? Karena kecepatan kita membaca masih lambat. Nah, nanti kalau udah dilatih terus-menerus, ya itu jadi cepat, bisa. Tapi saya yakin kalau yang pemula-pemula, itu baru huruf pertama, nggak kenal. Huruf kedua, nggak kenal. Huruf ketiga, ganti. Gitu kan. Akhirnya, aku nggak baca apa-apa. Dan itu tidak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Oke, jadi bagaimana caranya hafalin nada Laoshi? Kan banyak yang pinyinya sama tapi nadanya beda. Nggak ada cara lain, memang harus dihafalin. Hafalinnya bagaimana? Hafalinnya kalau kamu mau, itu ada 4 makhluk yang kamu harus kenal. Nah, jadi biasanya makhluk pertama, itu Seng Tiao yang pertama, itu raksasa gitu ya. Jadi misalnya katanya apa gitu, yang pakai Seng Tiao pertama, misalnya oke, mama gitu kan. Nah, ma-nya itu mamanya mama, kamu harus bayangin mamamu itu adalah raksasa. Karena itu Seng Tiao pertama. Jadi mamamu berubah menjadi buta, itu raksasa. Boleh. Jadi ma raksasa. Nah, yang kedua apa? Ya apa? Kamu mau apa? Misalnya kasih malaikat gitu. Jadi Seng Tiao kedua itu selalu malaikat. Seng Tiao ketiga apa misalnya? Kurcaci atau apa gitu ya. Seng Tiao keempat teddy bear atau beruang-beruang apa itu atau panda gitu. Nah, jadi tiap kali kamu belajar sesuatu itu dihubungkan. Jadi dia Seng Tiao keberapa, kamu hubungkan si pandanya itu ngapain. Jadi misalnya panda kan Seng Tiao keempat, papa gitu kan, papa. Papanya 4 gitu kan. Ya udah, papamu tiba-tiba mukanya sebelah berubah menjadi panda. Jadi kamu ingat. Oh, papa itu keempat. Nah, jadi kamu cari sendirilah 4 karakter ini. Kalau bisa yang bentuk-bentuknya agak manusia ya, pokoknya punya tangan, kaki gitu loh. Supaya nanti lebih mudah untuk membuat animasinya. Ya. Nah, jadi jangan yang susah-susah, yang misalnya ayam gitu, kakinya cuma 2 gitu kan, nanti kalau mau ayam memegang sesuatu gitu kan jadinya agak repot, ya kan? Nah, jadi cari yang agak-agak mudah gitu ya. Tuh. Bagaimana membentuk lingkungan bahasa yang baik di tengah keadaan seperti ini? Laoshi, karena kalau di kampus pasti ngomong, tapi kalau di rumah sangat berkurang intensitas bicaranya. Iya, betul. Memang. Caranya gimana? Ya, nge-zoom pakai bahasa Mandarin gitu ya. Kalau kamu mau buat lingkungannya berasa sekali, ya udah. Kalau ini, kalau ekstrim ya, kan ini kan mau belajar bahasa Mandarin dengan cepat, efektif gitu ya. Ya udah, itu handphonemu settingannya ganti Mandarin. Ya. Kemudian komputermu settingannya ganti Mandarin. Pasti setengah mati dah di awal. Terus nyetel musiknya ganti yang Mandarin semua. Ya. Nontonnya YouTube ya YouTube yang Mandarin gitu kan. Udah ngerti, gak ngerti, pokoknya ditonton aja, cari yang simpel-simpel gitu ya, tonton aja terus. Memang kagak ngomong. Ya. Kalau kamu concernnya tuh kan nggak ngomong gitu. Ya kayak saya tadi, nonton terus ditirukan. Ya, nonton ditirukan. Nanti kalau udah ketemu orang nanti otomatis bisa kok. Ya, otomatis bisa. Jadi memang kita sendiri yang harus mengontrol lingkungan kita ini, kita penuhi dengan yang kita mau. Ya, kalau dalam sisi kalian ya mau belajar bahasa Mandarin ya benar-benar sebisa mungkin mengekspos diri dengan itu. Kalau mau ngomong kemudian hanya mau belajar nulis segala macam,
Itu kan banyak nih apps sekarang yang pertukaran bahasa gitu, kamu ngobrol dengan native speaker di sana. Itu bisa kok. Ya, itu bisa. Ada itu apps-apps yang banyak. Mau belajar pakai apps juga banyak. Ya. Cara ingat nulis urutan hanja biar nggak ketukar kiri kanan horizon sama vertikal dulu yang ditulis gimana? Pertama adalah memang kamu belajar dulu urutannya yang benar bagaimana. Terus saya tahu urutan benernya bagaimana. Ya di Google lah. Kalau zaman sekarang di Google. Kalau saya dulu punya kamus, memang kamusnya itu setiap huruf itu ada urutan penulisannya. Jadi di kamus itu ada. Oh, kalau hurufnya seperti ini, urutan menulisnya seperti ini. Nah, sewaktu kamu udah lakukan itu, berkali-kali kamu tulis, lama-lama tuh inget sendiri. Oh, habis ini. Karena komponen-komponennya itu kan sebenarnya mirip-mirip, ya kan? Misalnya, komponen di depan, Santian Shui. Ya itu ya dari dulu nulisnya salah 1, 2, 3, kan gitu. Begitu kamu lihat itu lagi kan sudah tahu, oh caranya ya begini cara nulisnya. Ya. Ya, jadi sebenarnya kalau kamu sudah banyak latihan, nanti kamu hafal sendiri. Oh, yang model-model gini itu urutan nulisnya begini. Yang model-model gini urutan nulisnya begini. Lama-lama nggak usah ada panduan pun kira-kira kamu bisa tahu. Tapi kalau kamu sebagai guru ngajar, saya anjurkan pastikan waktu ke depan itu kalau kamu ngajar nulis urutannya kamu benar. Karena saya dulu pernah, saya sendiri juga ada satu huruf yang saya salah urutan gitu ya. Nah, sewaktu ngajar nggak sadar itu nulis huruf itu urutannya salah. Terus saya lihat lagi, waduh, gawat gitu kan. Langsung hapus, tulis lagi dengan urutan yang benar. Ya, karena kita juga tanggung jawab loh, kalau kita sebagai pengajar itu nanti muridnya pastikan mereka itu urutannya benar. Kalau kamu nggak yakin, cek dulu. Ya, cek dulu. Nah, itu jadi sangat penting. Asal tahu aja, biasanya kan selalu dari kiri atas gitu ya. Nah, jadi lama-lama nanti tahu sendiri. Jadi nggak usah terlalu khawatir. Asal kamu banyak-banyak latihan, nanti pasti bisa. Oke, ada lagi? Yang mau tanya langsung ada nggak nih? Audio. Supaya lebih ngomongnya gampang. Ya, nggak ada. Sudah capek. Langsung. Oke, 老师, oke. Levata. Apa nih? Saya mau tanya. Terus, Levata kamu di mana? Oke, audio unmute. Oke, udah on. Silahkan. Oh, dia ketik. Lause bagaimana membedakan bicara nada 2 dan 3? Gimana membedakan? Banyak-banyak dengar. Lama-lama bisa membedakan. Biasanya kalau di awal, itu karena kita kan memang, namanya dalam bahasa Indonesia itu kan nggak ada nada-nada ini. Jadinya memang telinga kita itu tidak terbiasa. Caranya gimana? Ya banyak-banyak dengar. Semakin kamu dengar, makin banyak, yaitu nanti kamu pelan-pelan mulai membedakan. Karena sama kayak kita, contoh lah untuk lagu gitu ya. Kalau kita yang modelnya itu tone deaf, dalam arti tidak bisa membedakan nada-nada, jadi do, re, mi, fa, solnya itu aja nggak bisa membedakan, ya itu pasti waktu menyanyi kan juga salah tuh. Nah, caranya gimana? Ya memang dilatih, bagaimana bisa mendengar. Itu bisa dilatih nggak? Bisa. Nah, jadi anjuranku sih lebih banyak latihan mendengar antara 2 dan 3 itu. Nanti lama-lama berasa kok ini 2, ini 3 gitu ya. Ya, kadang-kadang memang ada yang sedikit problem di sana. Tapi saya yakin itu sangat bisa dipelajari dan tidak lama gitu ya. Kalau saya dulu main game,
Jadi ada game itu, jadi ada orang yang membacakan. Jadi sengtionya nada pertama, 2, 3, 4 itu. Kemudian ini permainannya secara fisik ya, karena kinestetik. Jadi berdiri di tengah ruangan, tembok depan itu sengtio pertama, tembok kanan sengtio kedua, tembok belakang sengtio ketiga, tembok kiri sengtio keempat gitu ya. Nah terus dia baca, misalnya ta gitu. Ini berapa gitu. Kemudian lari ke tembok yang tepat. Nah ini bisa nih. Tapi kalau di kelas ya agak susah ya. Heboh itu nanti sekelas lari ke sana lari ke sini penuh kursi pula. Ya. Nah, tapi ini bisa untuk permainan seperti itu. Atau kalau mau pakai peralatan yang ada. Misalnya sengtio pertama gitu angkat pen. Gitu. Sengtio kedua angkat penghapus. Sengtio ketiga angkat apapun lah. Jadi itu bisa buat latihan. Tapi kalau kalian mau ya untuk latihan sendiri mau nggak mau cari aja di YouTube ya. Sambil dengerin, oh ini sengtio kedua atau ketiga, sengtio kedua atau ketiga. Nah kalau bisa yang ada teksnya, karena kalau ada teksnya pun kalian, apalagi kalau ada teksnya pinin gitu ya, itu enak banget. Oh ya yang ini benar, oh yang ini salah. Laosu dalam bahasa Mandarin ada bahasa formal informalnya enggak? Ya tentu saja ada lah ya. Ada. Nah itu coba itu laosu yang baru-baru nih ya, itu mereka lebih tahu tuh up to date tuh dengan apa yang formal dan informal, kemudian ada slang-slang apa yang terbaru. Kalau saya sih agak kurang update dalam hal ini ya. Nah itu kalau kalian banyak nonton film yang lebay-lebay itu, saya yakin di situ akan banyak yang informal, ya kan? Nah itu bisa ya. Jadi memang ada formal dan informal. Kalau formal itu ya memang agak nyebelin banget ya. Kalau saya dulu, aduh, namanya tugas menulis surat itu kan formal tuh bahasanya. Aduhai, itu susah. Buat saya gitu kan. Ya buat kalian ya belum tentu. Karena tiap orang kan ada, saya suka yang ini, saya tidak suka yang itu. Kalau saya tuh sukanya, kalau dulu ya waktu belajar tuh sebenarnya saya suka nulis sama tata bahasa. Laosu ada rumor kalau Hanja mau dikembalikan ke versi tradisional. Bagaimana pendapat Laosu? Peduli amat. Ya, ditunggu aja. Kalau memang dibalikin ke tradisional, ya kita belajar yang tradisional. Kalau nggak dibalikin, ya syukurlah. Belajarnya lebih gampang. Kalau kamu memang kubu tradisional, pergilah ke Taiwan, kan gitu, ya kan? Ya simpel aja. Ya. Mungkin ada kubu lain semua jadiin pinyin aja. Ya udah nanti kalau memang akhirnya tidak ada Hanja, semua jadi pinyin. Ya sudah deh, kalau mereka punya cara untuk menjadikan itu kenyataan, walaupun saya anggap itu agak impossible, ya kan? Tapi ya who knows gitu ya. Kalau saya sih nggak mau terlalu ngerepotin itu ya kita sesuaikan aja. Memang saat ini kita masih banyak yang versi simplified, ya kita pelajari versi simplified. Itu. Ada lagi? Kita masih ada berapa menit ini? Atau sudah habis? Oke. Sudah. Ya, kalau sudah, siapa ini yang mau? Oke. Saya on kan ya suaranya. Ya, wus. Langsung rame. Oke.
Wah, terlalu horor ini. Udahlah, mute all, mute all. Oke. Itu aja deh. Ini kalau semuanya on kayaknya parah ya. Oke, masih ada nggak atau siapa dikembalikan lagi ke moderator. Nah, kalau kalian suka belajar ya, yang nggak harus bahasa Mandarin ya. Saya juga ada sesi-sesi Zoom, IG Live juga gratis biasanya hari Selasa atau Jumat. Mumpung masih gratis ya. Saya tidak janji selamanya akan gratis, tapi untuk bulan Mei ini masih gratis kan gitu ya. Jadi minggu depan hari Selasa itu ada, tapi hari Selasa ini lebih teknis ya. Jadi tentang bagaimana menggunakan Zoom. Ya, kalau kalian aku nggak penting itu, pokoknya udah tahu lah cara pakai Zoom, oke. Ya, yang lain-lainnya biasanya dulu banyak, misalnya tentang bagaimana menghadapi stres, ya bagaimana tentang menulis jurnal, bagaimana menghadapi rasa takut, gitu-gitu, sesi-sesi yang seperti itu. Ya, jadi nanti bolehlah kalau kalian tertarik bisa follow saya di Instagram atau ya nanti ada pengumuman-pengumuman untuk Zoom dan lain sebagainya bisa ya. Instagram saya Inga Santoso aja, search saja Inga Santoso. Ya, silahkan bisa di follow kalau mau. Oke, saya kembalikan ke moderator, silahkan on-kan audionya sendiri supaya. Oke semuanya. Tak terasa waktu begitu cepat berlalu dan kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih bagi yang sudah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Dan dengan kegiatan ini, kita bisa simpulkan kalau Mandarin itu menyenangkan, Mandarin itu unik, dan Mandarin itu bukanlah suatu hal yang menakutkan. Dan kita semua harus bangga menjadi salah satu anggota keluarga besar dan juga bahasa Mandarin Sekolah Vokasi UNS ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat, kita mendapatkan ilmu baru. Bagi mahasiswa baru, kami ucapkan selamat datang di Prodi D3 Bahasa Mandarin. Kalian orang terpilih, kalian orang hebat, dan kami dengan sabar akan menunggu kalian datang di kampus tercinta. Wes, mantap. Untuk Inga Laushe, kami ucapkan terima kasih karena hari ini kita dapat ilmu dan sharing tentang bahasa Mandarin dengan salah satu Laushe yang hebat. Terima kasih sudah bersedia berbagi ilmu dan menyempatkan waktu untuk kami semua. Bisa kita tepuk tangan online sekalian. Oke, terima kasih. Ya nggak apa-apa, di situ lausu-lausunya udah keren-keren kok ya. Kalau saya Ya, cukuplah kasih, sekali-sekali nongol aja ya. Ya. Oke, terima kasih semuanya sudah ikut acara di pagi hari ini ya, atau menjelang siang. Oke, thank you. Cukup sekian dari kami. Saya selaku moderator mewakili rekan saya untuk meminta maaf jika ada kesalahan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Apabila ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, bisa kontak kita personal atau DM Instagram @cis_UNS. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat. Pergi ke sawah dengan sepeda. Sepeda tua diberikan oleh Pak Bana. Sampai jumpa semuanya. Semoga bertemu lagi di acara berikutnya. Sekian dan terima kasih. Ayo, Tasya. 11 Maret, 我们下课了，再见，谢谢大家。再见. Yang masih mau hanging around, asking juga boleh ya, saya masih ada waktu. Jadi kalau yang mau live, silakan live. Kalau masih mau nongkrong-nongkrong tanya juga boleh ya. Wih, gila ada kungcu di sini.
girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, we're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time, darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this, darling, you